La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah engkau meremehkan suatu kebaikan, suatu ma'ruf, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walau hanya sekadar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum berseri-seri. Akhi fillah, kenapa demikian? Karena tidak seorang pun yang tahu di antara kita entah amal yang mana yang nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah amal yang mana yang bisa mencurahkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi fillah, boleh jadi suatu amal ibadah yang kita anggap besar, yang kita anggap itu luar biasa, tetapi tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ternyata jauh daripada keikhlasan dan ketulusan. Sebaliknya, boleh jadi suatu amal ibadah yang kita anggap itu kecil, kita anggap itu remeh, kita lihat itu tidak ada apa-apanya. Ternyata saudaraku, amal ibadah yang kita anggap kecil ini besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi ketika kita berbuat, mengamalkannya penuh dengan keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Jalla wa'ala. Akhi fillah, lihatlah dan perhatikanlah kisah seorang wanita al-baghiyah, wanita pelacur yang mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan ampunan kepadanya. Dan itu semua karena wanita pelacur ini memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia, mengisahkan, ghufira limra'atin mumisah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang wanita mumisah. Mumisah artinya adalah al-baghiyah. Al-baghiyah itu adalah wanita pelacur. Marrat bikalbin ala ra'si rakiyin yalhas. Apa perbuatan dia? Apa amalan dia? Ternyata amalan dia kecil, remeh. Marrat bikalbin, yang mana wanita perempuan ini berjalan di sebuah jalan dan menemukan seekor anjing ala ra'si rakiyin yalhas, yang mana anjing ini berada dekat sumur tua yang lagi kehausan. Qala kada yaqtuluhu al-'atash, Nabi mengatakan seakan anjing ini hampir mati karena kehausan. Fanaza'at khuffaha, maka perempuan ini pun melepaskan daripada sepatunya. Fa'awsaqathu bikhimariha, kemudian dia ikat dengan kerudungnya untuk dijadikan tali mengambil air di sumur tua tersebut. Fanaza'at lahu minal ma',
Maka perempuan ini pun mengambilkan air, kemudian memberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, faghufira laha bidzalika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa wanita pelacur ini. Akhi fillah, lihat pula lah kisah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyingkirkan ranting duri dari jalan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur dan memberikan rahmat dan ampunan kepada hamba ini, wa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan hamba ini ke dalam surganya hanya karena menyingkirkan ranting duri dari jalan kaum muslimin. Nabi Muhammad, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ada seorang laki-laki, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yamshi bi tariqin, dia berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syaukin, lalu dia menemukan ada ranting yang berduri di tengah jalan. Fa'akhadahu, maka laki-laki ini pun mengambilnya dan menyingkirkannya ke tepi jalan. Fasyakarallahu lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukurinya. Faghafarallahu lahu, maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan? Ghafarallahu lahu, Allah Jalla wa ala mengampunkan dosa laki-laki ini. Wa fi riwayati li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, sungguh saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat seorang laki-laki, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yataqallabu fil jannah, membolak-balikkan badannya fil jannah, di surga, fi syajaratin qata'aha, disebabkan sebuah pohon yang dia pernah singkirkan, min dhahri tariq, yaitu di tengah jalan, kanat tu'dhi al-muslimin, yang mana pohon ini mengganggu lewatnya kaum muslimin. Akhi fillah, janganlah pernah kita berhenti berbuat kebaikan, berbuat suatu ma'ruf, sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu entah amal yang mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima nanti di hari kiamat, entah amal yang mana yang dapat mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Boleh jadi suatu amalan yang kita anggap itu besar, luar biasa, ternyata tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menjadi seperti debu-debu yang berterbangan karena jauh daripada keikhlasan dan ketulusan. Sebaliknya, wahai saudaraku, boleh jadi suatu amalan yang kita anggap itu kecil, kita anggap itu remeh, kita tidak peduli dengannya, malahan nanti amal inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal inilah yang dapat mencurahkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.